Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Adapun materi yang akan kami bahas adalah subjek pajak dan objek pajak. Sebelum saya beralih ke pembacaan materi, terlebih dahulu saya perkenalkan teman kelompok saya. Materi pertama atas nama Triananta, materi kedua Nisa Dia Sastra. Baiklah, adapun pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Triananta. Padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai subjek pajak dan objek pajak. Pengertian pajak dan objek pajak. Secara garis besar, subjek pajak adalah pihak-pihak orang atau badan yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Dengan perkataan lain, setiap wajib pajak adalah subjek pajak. Selanjutnya, pajak penghasilan. Pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak yang dikenakan karena adanya subjek, yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Jadi, terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak ada dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak dari pajak penghasilan. Secara umum, pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi. Meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, badan, dan bentuk usaha. Adapun jenis-jenis subjek pajak penghasilan, yang pertama subjek pajak dalam negeri, yang mana subjek pajak ini yang memang berada atau bertempat di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri ini subjek pajak yang dimana orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, pengertian objek pajak dari pajak penghasilan. Dalam perpajakan yang dimaksud dengan objek pajak yaitu apa yang dikenakan pajak. Untuk itu, pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan telah memberikan penegasan mengenai objek pajak penghasilan, yaitu penghasilan. Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang PPH adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga yang diterima oleh wajib pajak dapat dikategorikan atas 4 sumber. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal. Dan yang terakhir, penghasilan lain-lain seperti hadiah, pembebasan, hutang, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari PPH yang tadi. Selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan tentunya dapat dikreditkan. Subjek pajak dari PPN adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pada objek pajak dari PPN terdapat 4. Yang pertama, impor barang kena pajak. Yang kedua, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha. Yang ketiga,
pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah ke dalam daerah. Yang keempat, ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek. Objek yang dimaksud di sini yaitu bumi, tanah, dan bangunan. Keadaan subjek atau siapa yang membayar tidak ikut menentukan berapa besar pajaknya. Pada subjek pajak dari PBB ini terdapat 4. Yang pertama, mempunyai suatu hak atas bumi. Yang kedua, memperoleh manfaat atas bumi. Yang ketiga, memiliki dan menguasai atas bangunan. Dan yang keempat, memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya ada objek pajak dari pajak bumi dan bangunan. Objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi atau tanah dan perairan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan, konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan di wilayah Indonesia. Dan yang terakhir ada bea materai. Pengertian bea materai secara umum, yang pertama adalah dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, pemateraian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana resminya. Selanjutnya ada subjek bea materai. Subjek pajak bea materai adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tadi, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan sebaliknya atau yang lain. Selanjutnya ada objek bea materai. Objek pajak bea materai adalah dokumen yang berisikan kertas tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk materi ini sampai di sini saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pembacaan materi dari guru kami. Untuk pertanyaannya bisa dijawab, bisa bertanya lewat YouTube seperti biasa. Saya akhiri diskusi ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.